Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Aminullah dengan NIM G211240066. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek mikrokontroler saya yang sebelumnya telah dikumpulkan. Di sini ingin mempresentasikan melalui PPT. Jadi langsung saja di sini. Jadi proyek mikrokontroler saya itu berupa smart door lock. Jadi seperti sistem kunci pintu otomatis berbasis Arduino Uno, dan nanti bakal disambungkan melalui bot Telegram yang akan memberikan notifikasi secara real time. Jadi ketika ada akses pembukaan, nanti akan ada notifikasi yang masuk ke bot Telegram teman-teman, seperti itu. Dan langsung aja kita masuk ke PPT-nya. Adapun latar belakang dan tujuan saya membuat proyek ini, salah satunya itu sistem kunci konvensional yang rentan terhadap duplikasi kunci dan tidak memberi jejak akses. Lalu ada diperlukan sistem akses berbasis PIN digital yang lebih aman dan mudah dipantau. Lalu pemilik perlu mengatakan aktivitas pintu berhasil atau percuma meski sedang tidak berada di lokasi. Jadi tujuannya juga membangun simulasi smart door berbasis Arduino Uno, lalu mengimplementasikan verifikasi PIN 4 digit melalui keypad LCD. Langsung aja kita masuk ke perangkat-perangkat yang dibutuhkan di di Simulide-nya itu apa aja. Oke, di sini ada pertama itu ada Arduino Uno, terus nanti ada keypad 4x3. Jadi buat tombol pinnya nanti kita bakal pakai ini. Lalu nanti ada LCD HD44780 yang dimana di sini itu adalah sebagai untuk memvisualisasikan pesan atau tampilan seperti itu. Lalu ada potentiometer ini untuk mengatur kontras LCD-nya nanti. Terus nanti ada motor servo yang dimana ini sebagai simulator pengganti ketika kita membuka pintu. Biasanya kan ada di bagian itu ada semacam pengait. Nah, untuk simulasinya di sini saya memakai motor servo. Lalu ada buzzer, di mana di sini buzzer adalah sebagai output bunyi ketika ada berhasil melakukan aktivitas seperti mungkin kita membuka akses atau akses gagal, nanti akan ada bunyi output lewat buzzer ini. Lalu ada serial port di sini. Karena saya melakukannya lewat simulator, maka saya langsung saja menggunakannya tanpa kabel eksternal. Jadi saya langsung lewat serial port ini. Jadi nanti untuk konfigurasi ke Telegram botnya itu lewat serial port ini, gitu. Oke, selanjutnya mungkin seperti ini nanti alurnya, mulai dari Arduino Uno, lalu akan ke servo pintu, lalu LCD dan juga keypad. Alur inti sebenarnya nanti memicu pesan status via serial teruskan di VSPE. Jadi kita nanti ada install tambahan lagi, yaitu namanya VSPE, di mana VSPE itu nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, virtual serial port. Jadi saya di sini memakai port virtual tanpa eksternal. Jadi karena memang berasal dari simulator, jadi saya langsung buat menggunakan virtualnya sekalian langsung seperti itu. Lanjut. Nah, untuk rangkaiannya nanti seperti ini kurang lebihnya di Simulide. Jadi ini untuk LCD-nya tadi yang menampilkan tampilan ketika si user atau pengguna ingin memakai. Jadi tampilannya akan muncul di sini. Pengguna akan diberikan arahan untuk apa, nanti muncul di sini. Seperti itu. Lalu di sini untuk serial port yang akan menyambungkan nanti ke Telegram itu lewatnya di yang ini. Yang ini. Di bagian open. Lalu ini potensiometernya, lalu ini servo motornya, dan ini buzzer, dan ini keypadnya, seperti itu. Lanjut. Untuk alur wajah sistemnya nanti, pertama si user akan menginput PIN, lalu diverifikasi. Jika PIN benar, maka akan tampil di LCD bahwa akses diterima, dan akan di serialnya akan menambahkan sukses dibuka, seperti itu. Dan buzzer akan bergerak 90 derajat, dan dan servo akan bergerak 90 derajat, lalu buzzer akan berbunyi. Nah, tertahan selama 3 detik, lalu
akan otomatis kembali lagi seperti itu. Dan selanjutnya jika PIN salah, maka akses akan ditolak, akan muncul akses di LCD bahwa PIN akses ditolak. Dan di serialnya nanti akan muncul juga notifikasi bahwa waspada, ada yang mencoba menebak PIN seperti itu. Lalu servonya tetap terkunci dan buzzer alarm akan berbunyi sebanyak di sini 3 kali seperti itu. Nah, berikut untuk kode program di Arduino-nya seperti ini. Lalu adapun setelah kita membuat rangkaian tadi, nah kita akan masuk ke program untuk Arduino-nya seperti yang tadi ini. Nah, lalu nanti bakal di-compile lalu di-export dan akan dilakukan load firmware di papan Arduino-nya sehingga nanti program akan bisa berjalan seperti itu. Tunggu sampai ada notifikasi di Arduino-nya sendiri bahwa load firmware berhasil atau successfully seperti ini. Nah, jadi ketika berhasil akan muncul ini teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan ada penyambungan jembatan dari Simul IDE ke VSPE lalu mengambil dari script Python. Jadi kita akan menambahkan script Python lagi yang dimana ini akan menjalankan programnya agar bisa tersambung dari Simul IDE tadi lalu VSPE dan nyambung ke bot Telegram seperti itu. Di sini untuk tampilan scriptnya kurang lebih seperti ini. Code scriptnya jadi ini seperti ini. Oh ya teman-teman, nanti sebelum kita menjalankan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang dimana di sini kita akan memasukkan bot token. Jadi nanti teman-teman di Telegram akan membuat beberapa token dan juga meminta ID sehingga nanti bisa dijalankan agar bisa menjalankan botnya itu yang akan membuat notifikasi ke teman-teman bahwa pintu smart lock-nya tadi itu akan menampilkan output notifikasi seperti berhasil ataupun PIN salah seperti itu. Nah, mungkin ini potongan dari smart lock-nya tadi. Nah, lalu ini untuk pembuatan botnya tadi. Mungkin sedikit bisa saya buka di sini botnya. Jadi seperti ini. Kita buka di sini aja. Sebentar. Nah, jadi teman-teman sebelum teman-teman melanjutkan untuk menjalankan di bagian tadi, teman-teman di sini perlu membuat terlebih dahulu botnya teman-teman di Telegram. Nanti teman-teman cari aja di bot, kalian ketikkan aja namanya itu bot father dan udah yang ada checklistan ini. Lalu teman-teman setelah itu teman-teman tulis aja di sini start. Nanti akan otomatis ada pesan otomatis dari botnya. Nah, lalu teman-teman ketik lagi new bot untuk membuat bot baru. Nah, lalu di sini akan disuruh memilih untuk nama botnya. Lalu di sini saya membuat smart lock door amin contohnya. Ini salah, perlu ada tidak ada spasi. Dan jika ada spasi maka digantikan oleh underscore seperti ini teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Untuk namanya seperti ini untuk nama botnya nanti. Nah, setelah ini jadi teman-teman salin aja untuk tokennya yang ini. Nanti teman-teman salin. Lalu teman-teman juga akan dimintain untuk mencari ID-nya. Nah, gimana caranya? Teman-teman juga cari lagi di Telegram. Ketik aja user info get ID. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu teman-teman klik start. Nah, otomatis teman-teman akan diberikan ID untuk mengakses botnya tadi seperti itu. Setelah itu teman-teman kembali masuk ke smart lock yang seperti ini, program Python-nya. Teman-teman masukkan di sini. Ini untuk bot tokennya tadi yang di bot father, lalu untuk yang get info user ID-nya tadi masukinnya di sini, teman-teman. Setelah itu teman-teman kontrol save aja. Lalu teman-teman kembali ke Telegram-nya tadi. Nah,
kembali ke sini, lalu teman-teman nanti akan klik aja start atau tulis start seperti ini. Nanti otomatis akan sebelum itu teman-teman harus menjalankan juga di command prompt. Jadi teman-teman buka command prompt, teman-teman jalankan, ketik aja Python dengan nama file Python teman-teman yang buat tadi. Karena nama saya tadi smartlock.py, maka saya masukkan nama perintah Python lalu nama file seperti itu. Dan juga jangan lupa di file di virtual portnya teman-teman buka, klik device, create new device, lalu teman-teman di sini pencet aja virtual pair, nanti next aja habis itu finish, lalu otomatis akan terbuat. Dan teman-teman setelah dibuat otomatis akan muncul hasilnya seperti ini bahwa berhasil. Setelah itu jangan lupa dijalankan. Setelah dijalankan ini akan otomatis ada muncul notifikasi lagi bahwa ini berhasil. Setelah berhasil dijalankan, teman-teman close aja. Ini juga tetap aja dijalankan. Teman-teman kembali ke Simulide-nya. Nah, setelah itu kita langsung aja jalankan di Simulide-nya. Di sini kan sebelumnya tadi belum kita aktifkan, kita klik open di sini. Kita nyalakan aja. Nah, di sini teman-teman, jadi teman-teman coba aja, karena pin yang saya buat itu yang benar 1 2 3 4 dan selain itu salah, maka kita coba dulu dengan 1 2 3 4. Kita coba salah 2 ya. Nah, akan ada bunyi buzzer seperti itu dan servo pun tetap seperti ini. Dan mari kita lihat di Telegramnya bakal muncul ini. Sistem smart goal tadi dinyalakan, lalu menunggu input pin dan waspada. Ini karena perintah pin yang kita masukkan itu salah, maka seperti ini. Jika pin yang kita masukkan benar, 1 2 3 4, otomatis servo akan terbuka seperti itu. Dan di Telegramnya akan ada notifikasi baru, sukses pintu dibuka, dan selama 3 detik akan kembali terkunci seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke PPT-nya aja seperti ini, dan seperti ini teman-teman untuk PPT-nya. Kurang lebihnya cukup mungkin dari PPT-nya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Lalu untuk kesimpulannya ya seperti tadi teman-teman, sistem akses kita jadi lebih aman, dan si pengguna smart lock ini juga jadi lebih tahu bahwa ketika ada orang yang ingin mencoba mengakses PIN dan itu salah, otomatis akan dikirimkan langsung ke user yang punya sistem ini. Jadi begitu ada seperti pembobolan atau enggak ada orang ingin melakukan pencurian dan memasukkan PIN salah, maka otomatis akan terdeteksi. Jadi si pengguna dari smart lock-nya itu akan langsung tahu teman-teman. Karena ini memang notifikasinya secara real time seperti itu. Mungkin dari saya sekian untuk presentasinya. Jika ada salah kata maupun masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.